I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang konsep bunyi. Apa itu pengertian bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang longitudinal yang terjadi karena ada getaran dan membutuhkan medium atau zat perambat. Artinya, bunyi tidak dapat didengar oleh makhluk hidup tanpa adanya medium atau perambat. Misalnya, ketika kita di luar angkasa, kita tidak dapat mendengar apapun. Mengapa demikian? Karena di luar angkasa tidak memiliki udara, alias hampa udara. Sementara itu, udara merupakan salah satu zat medium yang dapat merambatkan bunyi sehingga terdengar ke telinga makhluk hidup. Namun, kita dapat mendengar di luar angkasa dengan cara menggunakan gelombang radio. Selain udara, medium yang dapat merambatkan bunyi diantaranya zat cair dan zat padat. Sebagaimana dijelaskan di atas, bunyi membutuhkan zat perambat agar bisa terdengar oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Adapun zat perambat yang dimaksud adalah zat udara, zat air, dan zat padat. Yang pertama ada bunyi merambat melalui udara. Bunyi dapat terdengar melalui perambat udara seperti halilintar yang sering kita dengar saat hujan. Halilintar itu petir ya. Ketika petir bunyi, kita dapat mendengar. Mengapa demikian? Karena suara tersebut dirambatkan oleh udara. Yang kedua, bunyi lonceng. Lonceng akan terdengar jika dipukul, yang kemudian dirambatkan oleh udara sehingga sampai ke telinga kita. Yang kedua, ada bunyi merambat melalui zat cair. Bunyi dapat merambat melalui zat cair seperti air. Perambatan bunyi di dalam air dapat dibuktikan dengan menyelam ke dalam air. Contohnya, ketika kita berenang bersama teman kita meminta teman kita untuk memukul batu yang ada di bawah tersebut. Maka kita akan mendengar suara pukulan tersebut. Mengapa demikian? Karena bunyi juga dapat dirambatkan melalui zat cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui zat padat. Selain udara dan zat cair, bunyi juga bisa merambat melalui zat padat. Contohnya, dengan menempelkan telinga kita ke dinding, kemudian meminta teman kita memukul ke arah dinding tersebut pada bagian lain, dan kita dapat mendengar bunyi pukulan tersebut. Yang kedua, kita dapat membuktikan hal tersebut dengan menggunakan kaleng dan benang yang diteruskan pada kaleng lainnya. Letakkan kaleng tersebut pada telinga kita dan meminta teman kita untuk meletakkan kaleng lainnya di depan mulutnya. Kemudian minta teman kita untuk berbicara sesuatu dan kita akan mendengarkan apa yang dibicarakan dengan teman kita. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Berikutnya ada manfaat gelombang bunyi. Manfaat gelombang bunyi yang pertama untuk cek kandungan atau USG. Alat USG akan memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil, lalu melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdetak dan darah yang mengalir. Yang kedua, terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan. Dan yang ketiga, pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenesis susu. Kemudian ada yang keempat, pembersih ultrasonik mesin cuci piring. Dan yang kelima, sinar gelombang ultrasonik seringkali digunakan pada sinar, misalnya pada pemanfaatan gelombang ultrasonik oleh kapal yang digunakan. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.